Sebuah ledakan terjadi di atas rumah seorang ilmuwan, membuat sepasang suami istri ini langsung berlindung masuk ke dalam bunker karena mengira kalau itu adalah ledakan nuklir. Tapi mereka salah, itu bukanlah ledakan nuklir, melainkan ledakan pesawat yang jatuh tepat di atas atap rumah mereka. Karena mengira itu ledakan nuklir, pria yang bernama Kelvin ini langsung mengunci pintu bunker yang tebal tersebut dengan tujuan agar radiasi nuklir yang beracun tidak masuk ke dalam bunker mereka. Karena radiasi nuklir bisa hilang jika melewati waktu selama 25 tahun. Kelvin pun menyeting kunci tersebut agar terbuka setelah 25 tahun kemudian. Itu artinya Kelvin dan keluarganya tidak bisa keluar dari sana selama 25 tahun ke depan. Sedangkan keesokan harinya para polisi mengira kalau Kelvin dan istrinya telah tewas akibat kecelakaan semalam. Di sisi lain, Kevin yang mengira kalau dunia di luar mereka sudah kiamat, malah asik-asikan di dalam bunker mereka. Kelvin sebagai seorang ilmuwan sudah prepare dari jauh hari jika mengalami kondisi seperti ini. Mulai dari menanam sayuran, memelihara ikan, sampai Kelvin sempat memborong beraneka ragam sembako sebagai stok persediaan mereka selama 25 tahun ke depan. Saking asik menikmati hidup di dalam bunker mereka, Kelvin dan istrinya sempat-sempatnya melahirkan seorang putra yang bernama Adam. Dari kecil Adam ini dirawat dengan kasih sayang. Semua ilmu pengetahuan dan cerita mengenai dunia yang belum pernah Adam lihat sudah mereka berikan. Bahkan Adam juga harus sekolah di dalam bunker itu hari demi hari silih berganti, hingga akhirnya Adam berulang tahun yang ke-23 tahun. Itu artinya sebentar lagi pintu bunker tersebut akan terbuka. Di hari ulang tahunnya ini, Adam memanjatkan doa semoga di usianya yang ke-23 tahun ini ia segera mendapatkan seorang wanita yang mencintainya dengan tulus, dan ia akan segera membawa wanita itu tepat di hadapan orang tuanya. Mendengar itu, baik Kelvin dan istrinya ikut bahagia. Saking bahagianya, Kelvin memberi hadiah berupa koleksi kartu bisbol miliknya. Dia berkata kalau kartu ini sangat berharga dan sudah banyak orang mengincar kartu-kartu tersebut. Sementara Adam menganggap ayahnya terlalu berlebihan, tapi dia tetap menghargai pemberian ayahnya ini. Sangat ironis melihat keluarga ini. Di saat orang-orang di atas bunker mereka mengalami perubahan zaman ke arah modernisasi, Kelvin dan keluarganya malah masih menjalani hidup secara tradisional di masa era tahun 70-an. Hingga suatu malam di saat mereka tertidur, tiba-tiba alarm berbunyi. Secara mekanisme mesin, jika telah melewati 25 tahun, maka pintu palka ini otomatis akan terbuka, yang menandakan kalau radiasi nuklir sudah hilang dan mereka boleh keluar dari bunker. Kevin langsung cepat-cepat keluar dari bunker dan naik ke atas untuk mengecek kondisi di atas rumah mereka. Betapa terkejutnya Kelvin ketika berada di atas sana, karena rumah mereka yang dulu kelihatan mewah kini berubah menjadi sebuah bar yang sangat kumuh. Di situ pelayan bar langsung pingsan melihat Kelvin yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Ia mengira Kelvin adalah malaikat pencabut nyawa yang datang untuk mencabut nyawanya. Kini rumah itu sudah dipenuhi oleh sampah-sampah yang berserakan dan juga terlihat kumuh. Tidak puas di situ, Kelvin kembali berjalan. Dia menelusuri komplek rumahnya yang kini berubah menjadi jalanan kota. Ia bahkan juga bertemu dengan wanita jadi-jadian yang menawarkan jasa kawin silang kepada dirinya. Bukan itu saja, Kelvin dengan bebas bisa mendapatkan majalah orang dewasa, termasuk video asusila di toko-toko di pinggir jalan. Dari situlah Kelvin mulai syok. Dunia sudah berubah menjadi kotor dan penuh kemaksiatan. Dan ternyata selama ini dia salah. Dia benar-benar keliru. Ternyata selama ini tidak ada yang namanya perang nuklir. Dunia saat ini aman-aman saja. Hanya saja berubah menjadi rusak akibat modernisasi. Di situ juga ia menyalahkan dirinya karena telah menempatkan keluarganya terkurung selama 25 tahun di dalam bunker bawah tanah. Karena merasa tidak kuat melihat dunia yang penuh maksiat, membuat Kelvin akhirnya pulang dan kembali masuk ke rumah bawah tanahnya. Karena takut dimarahi istrinya, Kelvin tetap mengarang cerita dan dia terpaksa berbohong. Dia menjelaskan kalau suasana kota masih tercemar radiasi nuklir dan membuat manusia berubah menjadi alien karena pergaulan bebas dan kemaksiatan di mana-mana. Bayangkan di sana dia melihat wanita jadi-jadian, lelaki memiliki dua jenis kelamin. Bukankah itu alien? Bahkan mereka menawarkan jasa tusuk bolong kepada Kevin. Mendengar itu, Regina pun mulai panik. Dia menjadi ketakutan. Dia tidak menyangka efek radiasi nuklir bisa berubah manusia menjadi alien. Dari situlah Kelvin memutuskan agar mereka tetap berada di bawah tanah di dalam bunker kembali. Alasannya simple. Dia tidak ingin keluarga mereka, khususnya Adam, akan terpengaruh dengan zaman edan yang sedang berlangsung di luar bunker mereka. Namun Regina menolak karena dia merasa sudah lama tidak melihat dunia luar. Dia ingin pergi liburan, melihat pantai maupun sungai-sungai. Ia sudah bosan hidup di dalam bunker yang seperti penjara ini. Pokoknya dia ingin keluar. Dia sudah tidak peduli. Melihat itu, sontak saja Kelvin langsung mengalami stroke. Kini Regina harus merawat suaminya dan dia tidak ada pilihan lain selain menyuruh Adam harus keluar dari bunker untuk berbelanja persediaan mereka yang mulai menipis, termasuk obat-obatan untuk ayahnya. Tak lupa ibunya memberikan sisa uang yang ada dan berharap uang itu masih laku di zaman sekarang.
Dia juga berpesan jika Adam tersesat atau kemalaman mendingan menginap di suatu tempat yang bertuliskan hotel. Adam pun mengerti. Sedangkan ayahnya menitipkan pesan jika Adam melihat tulisan majalah orang dewasa, Adam harus segera menjauhi karena tulisan tersebut adalah gas beracun. Adam pun mengerti walaupun sedikit bingung. Waktu pun tiba, Adam harus keluar dari bunker. Dia membawa perlengkapan serta pakaian yang diperlukan, termasuk kartu bisbol miliknya dengan diantar ibunya. Adam pun keluar dari situ. Ini untuk pertama kalinya Adam melihat dunia luar, termasuk langit biru yang pernah ayah dan ibunya ceritakan pada dirinya. Nah, bagaimana pertualangan Adam di dunia yang baru, di dunia yang bebas?